Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Renungan hari ini saya beri judul Kristus is become no effect for you, atau kamu lepas dari Kristus. Diambil dari Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus no effect jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, atau you are fallen from grace. Dari kata you are fallen from grace, kita tahu bahwa kedudukan grace atau kasih karunia di atas hukum Taurat. Berarti grace lebih tinggi daripada hukum Taurat. Sehingga posisi grace kalau jatuh ke posisi Taurat. Kita ingat ayat di Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, jadi kasih karunia bukanlah aliran atau golongan, tetapi adalah pribadi Tuhan Yesus. Dan Musa sebagai budak mendapat hukum Taurat dari Allah dan memberikannya kepada umat Israel. Tetapi Tuhan Yesus sebagai anak datang sendiri ke dunia ini membawa dirinya sebagai kasih karunia. Kristus yang menciptakan dunia dan seluruh isinya, Kristus yang menguasai langit dan bumi dan lautan serta segala makhluk di dalamnya. Kristus pula yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Dialah yang membawa posisi hidup dari posisi binasa. Dialah Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, dan bisa dibayangkan bagaimana hidup kita tanpa Kristus angkat tangan terhadap kita. Kita dijatuhkan dari kasih karunia-Nya. Saudara, Bapa sudah memberikan otoritinya sebagai hakim kepada anak, dan anaknya pun tidak menghakimi siapapun. Diambil dari Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 8 ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Saudara, anak yang memegang seluruh kuasa atas manusia yang didapat dari Bapa, ternyata dia tidak menghakimi siapapun. Contoh, seorang perempuan berdosa tertangkap basah sedang berbuat zina, dibawa ke depan Yesus oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk melihat bagaimana pendapat Yesus tentang perkara tersebut. Lalu Yesus menjawab, diambil dari Yohanes 8 ayat 7b, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 8 ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? 8 ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kadang kita sebagai manusia, saudara, di sini terlihat bahwa kasih karunia dari Yesus datang menutupi dosa perempuan itu. Kata aku pun tidak menghukum engkau datang pertama, dan kata jangan berbuat dosa lagi menyusul, lalu terakhir kata pergilah. Kadang kita sebagai manusia terlalu cepat menghakimi atau menilai, dan penghukuman cepat sekali datangnya. Lain dengan Tuhan Yesus yang tidak menghakimi, melainkan mendidik, membuat orang bertobat justru karena kasih-Nya. Sungguh kita harus belajar dari Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan, dan mengkonfront kita.
Dari Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, kabar baiknya, jadi besar mana dosa dibandingkan kasih karunia Tuhan? Tidak ada dosa yang lebih besar yang tidak bisa diampuni atau di-cover oleh kasih karunia. Dari Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, kita sebagai manusia tidak bisa menyelami atau memahami atau mengerti betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Sekian renungan hari ini, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Amin.